juta hektar per tahun. Degradasi hutan nih Pak, maaf Pak. Degradasi hutan ini pada saat kondisi hutannya sudah rusak atau gimana nih Pak? Maksudnya deforestasi. Jadi pada tahun periode 96 2000 deforestasi kita mencapai 3,8 juta. Jadi hutan yang dibabat gitu ya, hutan yang dibuka itu 3,6. Ya, pada tahun periode 96 2000. Kemudian pada periode 2015 2016 ini kita bisa turunkan sampai 0,3. Wah, ini jadi sekarang 0,3 juta sudah turun. Tepuk tangan dulu teman-teman, ini sudah berhasil mencegah. Maju untuk kebakaran hutan. 2 tahun terakhir ini kita bebas asap. Kebakaran hutan ini salah satu yang paling ini ya Pak? Paling krusial tadi terkait dengan perubahan iklim. Di mana tahun 2015 kita terjadi kebakaran hutan yang sangat hebat dan 2 tahun ini alhamdulillah itu bisa kita atasi. Aktif. Dan ada yang ketiga yang cukup penting adalah bagaimana kita bersama-sama menyelamatkan satwa kita. Oke, jadi fungsi kenapa satwa dan biodiversitas itu penting, karena kenapa hayati itu penting gitu ya Pak ya? Oke, jadi 3 hal tuh tadi Pak Rudiantoro mungkin kalau topiknya sudah disambut oleh KLHK tadi 1 tentang kenapa sih harus dicegah deforestasi itu ya, jadi kenapa pentingnya hutan. Lalu yang kedua itu tentang bagaimana sih program perhutanan sosial memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut mengolah hutan. Dan yang ketiga tentang kenapa sih keanekaragaman hayati itu penting dan harus dilestarikan, begitu ya? Silakan Pak, langsung Pak. Kuncinya kembali di konten. Kontennya ya Pak? Kontennya, apa yang mau dikomunikasikan. Mohon maaf, jangan orang pemerintah yang buat konten. Tepuk tangan itu ya, boleh ya? Siapa Pak yang bikin konten Pak? Di Facebook, di Twitter ya. Dalam rangka hari International Bro, tahu nggak sih hari ini gitu? Iya kayak begitu. Ini ya Pak. Anak-anak muda kita kalau dalam rangka, untung nggak dibanting tuh ponsel. Iya, langsung di swipe ya Pak. Content creation dan pemerintah selalu harus mengajak ekosistem. Moving. Can I just translate that because it's very important? Ya. Jadi Bapak dan Ibu tadi ada sesuatu yang penting banget yang disampaikan oleh Duta Besar dari Denmark. Selain kita bisa betul-betul berkomitmen sebagai individu gitu ya, seperti tadi mengurangi penggunaan plastik atau kita mematikan lampu. Sebetulnya sebagai anak-anak muda nih ya, coba diulang lagi dong, anak muda nih, yang mana nih anak muda? Siap ya anak muda di sebelah sana semuanya. Anak muda ini sebetulnya adalah pemilih-pemilih siapa sih yang nantinya akan menjadi pemimpin begitu ya. Jadi salah satu hal yang paling penting menurut Bapak Duta Besar ambil dari sekitar Taman Nasional yang memberdayakan masyarakat dan kita olah, kita manfaatkan kopinya sambil ngobrol-ngobrol pintar. Ngobrol pintarnya bisa tentang perubahan iklim, bisa tentang deforestasi, bisa tentang Green City dan lain-lain. Ini rutin Pak acaranya? Rutin. Cara ikutannya gimana Pak? Nanti kita undang, kalau yang berminat nanti kita akan di Kementerian LHK di webnya akan ada jadwal itu. Iya. Nonton bareng atau selain ngopi juga ada nobar, nonton bareng. Oh, nobar juga. Ya. Wah, ada film-film yang diproduksi oleh Kementerian LHK, kita tonton bersama. Kita berikan komen mana yang bagus, mana yang kurang, kita beri masukan untuk mensosialisasikan hasil-hasil kerja Kementerian LHK. I see. Oke, siap Pak. Jadi nanti tunggu jadwalnya dan bisa langsung ikutan. Siap. Oke, terima kasih. Itu kuat dan kita tidak bisa meremehkan kekuatan sosial media itu tentu. Tapi sebenarnya sosmed itu sebenarnya hanya sebuah alat. Dan alat itu tidak berguna bila kita tidak digunakannya itu dengan benar. Dan sebenarnya tanggung jawabnya itu yang sekarang pakai sosmed itu kan ya pasti generasi muda ya. Kita pasti semua pakai sosmed. Jadi sebenarnya tanggung jawabnya itu di kita sendiri. Ya, dan berarti yang lebih tepat lagi itu adalah kita tidak bisa meremehkan. WWF Komodo Survival Program, we are trying to be a translator between the older generation to our generation. Banyak banget institusi yang udah menyediakan journals, papers yang sama sekali nggak dibaca sama generasi kita. Dan salah satu langkah pertama yang kita lakukan sebelum event ini adalah sosialisasi masalah-masalah itu dan mentranslate apa yang sudah dicari, sudah di AC kalau nggak bisa. Baby penguins ya, nanti meleleh kalau nggak kena AC ya. Pikirannya kena polusi, panas, hitam. Padahal
nggak semua tempat di Jakarta dan di kota-kota itu seperti itu. Nggak semuanya banyak polusi dan nggak semuanya panas. Contohnya hutan kota yang ada di Taman Menteng ini sangat sejuk, banyak fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Dan itu kita coba sosialisasikan melalui sosial media, dan kita juga punya agent of change. Kita panggilnya agent of change karena we believe that youth can actually muda, baik ke hati, yayasan ke hati yang mengajak anak-anak muda untuk ayo dong kalian peduli tentang lingkungan kalian dan biodiversitas yang ada di sekitar kalian. Berapa tuh anak mudanya? Kira-kira dari 17 sampai 35 tahun. Wah, boleh masih masuk saya berarti ya, 17 sampai 35. Mbak Ida masih masuk? Masih masuk, alhamdulillah. Siap. Pak Jati juga masuk ya? Siap. Iya, itu sebenarnya kita lebih ke sosial media sih Pak, sebenarnya. Karena kita tuh punya website yang namanya alamatnya itu di biodiversitywarriors.org. Nah itu kalian teman-teman semuanya bisa sign up, kurang lebih teman-teman BW yang ada di seluruh Indonesia sekarang ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan NTT-NTB itu udah tersebar. Nah kita itu kurang lebih ada 1.000 orang lebih. Can I just translate that because it's very important? Ya. Jadi Bapak dan Ibu tadi ada sesuatu yang penting banget yang disampaikan oleh Duta Besar dari Denmark. Selain kita bisa betul-betul berkomitmen sebagai individu gitu ya, seperti tadi mengurangi penggunaan plastik atau kita mematikan lampu, sebetulnya sebagai anak-anak muda nih ya, coba diulang lagi dong, anak muda nih, yang mana nih anak muda? Siap ya anak muda di sebelah sana semuanya. Anak muda ini sebetulnya adalah pemilih-pemilih siapa sih yang nantinya akan menjadi pemimpin begitu ya. Jadi salah satu hal yang paling penting menurut Bapak Duta Besar, 3 juta hektar per tahun. degradasi hutan nih Pak, maaf Pak. Degradasi hutan ini pada saat kondisi hutannya sudah rusak atau gimana nih Pak? Maksudnya deforestasi. Jadi pada tahun periode 96 2000 deforestasi kita mencapai 3,8 juta. Jadi hutan yang dibabat gitu ya, hutan yang dibuka itu 3,6. Ya, pada tahun periode 96 2000. Kemudian pada periode 2015-2016 ini kita bisa turunkan sampai 0,3. Wah, Ini jadi sekarang bukan 0,3 juta sudah turun. Tepuk tangan dulu teman-teman, ini sudah berhasil Terus yang mencegah. kedua, maju untuk kebakaran hutan. 2 tahun terakhir ini kita bebas asap. Kebakaran hutan ini salah satu yang paling ini ya Pak? Paling krusial tadi terkait dengan Paling perubahan krusial. iklim. Di mana tahun 2015 kita terjadi kebakaran hutan yang sangat hebat, dan 2 tahun ini alhamdulillah itu bisa kita atasi. Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya untuk WR Indonesia mungkin Mbak Hidayah Hamzah. Iya, itu dia. Terima kasih banyak untuk WR Indonesia. Lalu selanjutnya dari Miss Earth, Michelle. Thank you. Lalu selanjutnya Biodiversity Warriors, Mbak Nadia. Aku semuanya dipanggil Mbak sama Mas sama itu supaya aku tuh kelihatan paling muda sebenarnya ya. Terima kasih banyak. Sudah semuanya? Oh buat Kanya sendiri ya. Terima kasih ya Kanya. Dan juga buat Jessica sendiri. Ya Allah saya juga dapat, alhamdulillah ya. Tumen-tumenan ini. Sisa satu buat juga. siapa? Hah?